Urusan mencalonkan itu juga urusan partai politik. Saya bukan ketua partai, saya bukan pemilik partai. Masih bersama saya Budiman Tanrujo di Satu Meja The Forum. Mas Umam, tadi ada pernyataan Presiden nggak akan cawe-cawe. Tapi pertanyaan saya adalah setelah sebulan lengser dari kursi kepresiden, apakah pengaruh itu masih akan tetap dominan Pak Jokowi untuk mengintervensi atau mengarahkan pilihan? Iya, kalau bicara dominan atau tidak tentu akan ada penurunan dari sisi magnitude kekuasaan. Tetapi bagaimanapun juga bahwa pertahanan terkuat pasca lengser ke Prabon, pasca lengser dari kekuasaan adalah membentuk jaring-jaring kekuasaan yang baru. Nah, di dalam konteks ini tentu dibutuhkan penyiapan-penyiapan. Nah, dalam konteks proses menuju ke sana tentu Pak Jokowi tidak akan lepas tangan dari upaya untuk mengawal proses sekaligus juga menata apa yang sudah diniatkan, apa yang sudah dihajatkan. Nah, ini yang kemudian menjadi pertanyaan publik, apakah memang Pak Jokowi berniat memiliki hajat politik untuk memenangkan salah satu atau dua dari lingkaran terdekatnya misalnya. Nah, ini yang kemudian menjadi pertanyaan. Apa yang disampaikan oleh Sekjen PKS itu bisa saja itu adalah sebuah political attack atau serangan secara politik langsung diarahkan pada kredibilitas istana. Tetapi di saat yang sama ya bisa saja ini adalah upaya dari lingkaran Pak Jokowi. Setidaknya kalau misal bicara Kaesang misalnya ya, kartu politiknya sudah dihidupkan dengan keputusan dari Mahkamah Agung. Kemudian barangkali tidak disodorkan secara langsung. Karena dalam tradisi politik Jawa itu ketika kemudian seorang raja memiliki niat untuk melakukan sesuatu, disampaikan pada tangan kanan, tangan kiri nggak boleh tahu. Nggak boleh tahu. Nah, maka kalau misalnya kemudian itu dilakukan, maka ini menjadi agak aneh. Nah, strategi yang sering kali dilakukan oleh Pak Jokowi adalah potensi dibuka, kemudian diambangkan, disitulah kemudian ruang kompromi dan negosiasi dibuka, dan kemudian ketika memang tidak ada resistensi yang begitu optimal, maka itulah dilakukan keputusan maju atau tidak. Dan rasa-rasanya kalau misal kita melihat pola, melihat pattern yang terjadi, maju atau tidak nanti akan ditentukan oleh dinamika terakhir. Tetapi patternnya kira-kira seperti. Oke, baik. Bung Mardhani, political attack dari Sekjen PKS. Saya ngelihatnya justru yang menarik ketika Mas Umam memberikan prediktor ya. Karena prediksi terbaik masa depan adalah track record. Lihat bagaimana cerita Mas Gibran menjadi sebuah proses yang sangat mulus. Jadi wakil presiden, mulai dari MK-nya. Sekarang MA-nya ini sudah membuat, bahkan hari ini banyak wartawan nanya ke saya terkait dengan PKPU. PKPU sudah menetapkan 1 April 2025, 30 tahunnya. Ya. Jadi kalau ngelihat kata Mas Umam kartunya hidup, ini adalah fakta politik. Sehingga peluangnya sudah ada. Bahwa kemudian itu jadi atau tidak, tentu kalkulasi politik yang menentukan. Tapi lagi-lagi saya ingin garis bawahi, kita partai politik itu jauh lebih besar ketimbang orang per orang. Kita running the organization, kita doing leadership capacity, kita melakukan semua pelayanan ke publik. Jadi jangan takut dengan satu orang Jokowi kah, 2 orang Jokowi, mau anaknya, mau mantunya, monggo. Asal partai politik melakukan pekerjaan benarnya melayani masyarakat. Oke, Bung Daniel. Jadi kalau Anda lihat, memang pernyataan Presiden Pak Jokowi itu memang cawe-cawe atau nggak cawe-cawe sih? Kalau yang sudah terjadi kan sebelumnya, kalaupun kita bilang nggak cawe-cawe, masyarakat punya persepsi kan ada keterlibatan. Gitu. Nah, tetapi kan saya setuju, pertama waktu Pak Jokowi masih presiden ya, tetapi kan waktu Pilkada DKI, bahkan yang menang Pak Anies. Gitu. Apalagi kalau nanti presidennya udah Pak Prabowo. Seharusnya kita nggak harus terlalu mengkhawatirkan. Nggak terlalu mengkhawatirkan. Oke, Bung Adian. Kalau Bung Adian lihat, memang track recordnya memang cawe-cawe atau nggak cawe-cawe? Cawe-cawe lah. Cawe-cawe. Cawe-cawe. Tapi saya nggak peduli gitu loh. Nggak peduli mau cawe-cawe, nggak cawe-cawe. Kita kan bertarung dan memberikan pertarungan terbaik kita lah.
mau maju Bobi, mau maju Kaisang, mau maju yang lain nggak masalah. Betul yang dibilang Tapi kan dia nggak, pernyataan persnya kan nggak mengajukan nama, itu urusan partai-partai politik. Sudahlah, berapa kali dia juga ngomong begitu, berikutnya dia sikapnya berbeda dengan kata-katanya. Tapi sudahlah, kita nggak mau menghabiskan usia kita ngomongin Jokowi toh. Artinya bahwa saya setuju yang dibilang Bang Mardhani Ali. Kita uji kekuatan partai masing-masing. Kita uji komitmen partai terhadap rakyat. Kita uji seluruh kerja-kerja dan keringat partai terhadap rakyat. Perjuangan segala macam itu akan menjadi alat ukur yang paling bagus buat demokrasi tentunya dibandingkan bawa si Ana, bawa si ini, sudahlah. Tapi kan Mbak Puan juga pernah menyebut Kaisang lah. Lo nyebut doang. Nyebut doang? Nyebut doang masa nggak boleh. Oh. Bahwa kemudian... Tapi bukan menarik simpati ya? Enggak dong, gini Saya kok loh. koreksi, Begini. Mbak Puan ditanya kok, yang Iya. namanya ditanya jawab lah. Betul, tapi begini, Mbak Puan itu bagaimanapun juga pimpinan DPR. Oke, dia di situ ada Gerindranya, di situ ada Golkarnya segala macam. Dia harus menempatkan dirinya sebagai pimpinan DPR untuk berlaku agar situasi parlemen tetap kondusif. Walaupun mungkin itu tidak sesuai dengan hatinya seperti ketika dia menangis saat Rakernas kemarin gitu loh. Tapi nggak masalah. Begini loh, Bang? Sudahlah. Akan ada sebuah situasi yang kemudian rakyat akan terbuka matanya dan melihat proses itu seperti hari ini ketua KPU-nya diberhentikan oleh DKPP misalnya. Oke, ketua KPU-nya itu diberhentikan oleh DKPP kalau tidak salah melalui putusan 90 juga ya. Kalau tidak salah putusan nomornya 90 juga. Apa dunia kan bekerja secara aneh ya untuk hal-hal seperti ini gitu loh. Apa kemarin misalnya data-data kita hilang, lalu kemudian hackernya mau mengembalikan dan minta tambahan pendanaan. Ini hacker kok ngomong APBN gitu loh. Artinya banyak lah. Dan kita akan semakin melihat, oh Republik ini sedang lucu-lucuan. Sedang lucu-lucuan. Sedang lucu-lucuan. Dan kita akan kembali bersama dan seluruh kekuatan full kita untuk mengajak semua, ayo kita serius bernegara. Oke, baik. Bung Habib, jadi kalau menurut pandangan dari Gerindra dan juga Pak Prabowo memang tetap diperhitungkan ya faktor Pak Jokowi dalam kontestasi Pilkada 27 November nanti? Sejarah membuktikan ya, memberikan pelajaran kepada kita banyak sekali tokoh-tokoh yang diteladani masyarakat karena track record, karena karakter disukai oleh masyarakat. Ya di daerah-daerah ya ada kepala daerah yang sudah tidak menjabat lagi, kemudian anaknya maju. Anaknya kurang begitu dikenal sebetulnya, tapi karena teridentifikasi dan mengidentifikasikan diri sebagai anak si kepala daerah yang berhasil tersebut, sukses. Beliau mendapatkan lonjakan suara. Begitu juga saya melihat Pak Jokowi ini, apabila benar nanti ada keluarganya yang maju, maka saya yakin banyak kenangan baik ya rakyat terhadap Pak Jokowi ini. Oke. Pak Jokowi karakternya dinilai baik, track recordnya dinilai baik, sehingga tentu ya, apakah banyak ataukah sedikit, itu kan sangat relatif ya. Pasti akan ada pengaruh terhadap orang yang di-endorse. Itulah bagaimana masyarakat kita mengapresiasi pemimpin yang pernah bekerja dan memberikan kepuasan terhadap mereka. Oke, baik. Kalau Golkar gimana, Kang Aceh? Iya, kita harus akui survei Kompas sendiri kan menyatakan bahwa tingkat 54. kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi di akhir masa jabatannya itu menunjukkan kepuasan yang sangat tinggi. Dan saya kira dalam berbagai teori ilmu politik ya kerap kali bahwa second term itu biasanya tingkat kepuasan publik itu rendah. Tetapi justru di era kepemimpinan Presiden Jokowi yang kedua ya beliau masyarakat sangat puas dengan kinerjanya. Pertama itu. Yang kedua, kita tidak bisa memungkiri juga adanya Jokowi efek. Ya, dan saya kira itu tidak bisa kita tutup mata. Karena realitasnya apa yang terjadi dalam konteks Pilpres yang kemarin pun ya, ketika Pak Prabowo menyampaikan kampanye tentang kontinuitas keberlanjutan itu ternyata memiliki efek yang luar biasa positif terhadap kemenangan Pak Prabowo. Nah, karena itu, tetapi saya tidak ingin mengkaitkan ini dengan pilkada. Hanya kita Golkar akan mempertimbangkan betul masukan Jokowi untuk pilkada. Pak Jokowi punya jasa terhadap bangsa ini. Dan saya kira kita harus punya tradisi kepada siapapun
ya, presiden yang telah berjasa terhadap bangsa ini, ya kita harus apresiasi. Karena itu, tetapi jangan pula misalnya, saya setuju, saya kira semangat teman-teman tadi juga disampaikan, Mas Kaisang punya hak untuk maju, ya kan, Mas Bobi juga punya hak untuk maju. Dan saya kira kita tidak perlu mempersoalkan terkait dengan hal tersebut. Nah, soal partai-partai memberikan satu apresiasi atau memberikan satu tempat terhadap Presiden Jokowi, tentu saya kira fatsunnya, apalagi kita saat ini masih menjadi partai pendukung Presiden Jokowi, tentu kami harus mendengar apa yang menjadi masukannya beliau, karena bagaimanapun di bawah kepemimpinan beliau selama 2 periode, ya publik bisa menilai terhadap kinerja beliau gitu. Nah karena itu menurut saya dalam konteks pilkada kami punya mekanisme tersendiri, tetapi tentu kami pun juga perlu mempertimbangkan ya realitas sosiologis, realitas politis, realitas ekonomi dan lain sebagainya untuk melihat sejauh mana figur-figur yang nanti akan didorong oleh Partai Golkar itu berdasarkan atas apa yang diinginkan oleh masyarakat. Dan saya kira itu sesuatu yang sangat wajar. Dengan tentu tadi yang saya sampaikan di awal, bahwa presiden terpilih ke depan adalah tergabung dalam koalisi, maka alangkah lebih bagusnya nanti jika ya postur konfigurasi kepemimpinan ke depan juga di daerah memiliki kesamaan. Oke. Gitu. Jadi Kim akan turun ke daerah ya sebenarnya kan. Oke, jadi bagaimana sebenarnya pertarungan di 27 November antara Koalisi Indonesia Maju dan partai yang di PDI Perjuangan gitu, setelah jeda berikut ini?